Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai keanekaragaman hayati. Sobat Edsen, biologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, tentu saja erat kaitannya dengan keanekaragaman hayati. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Nah, nama lain untuk keanekaragaman hayati adalah biodiversitas. Jadi, diversitasnya itu untuk kata keanekaragamannya, bio diterjemahkan sebagai hayati atau makhluk hidup utamanya. Nah, jadinya teman-teman, biologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan akan berupaya untuk mempelajari apa saja makhluk hidup yang ada di bumi, kemudian bagaimana interaksinya satu dengan yang lainnya, dan bagaimana upaya untuk mempertahankan atau mengonservasi atau melestarikan spesies tersebut. Dan dari sini juga kita dengan mempelajari keanekaragaman hayati, kita bisa lebih menghargai gitu ya apa yang disediakan oleh alam, dan kita juga bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh alam. Sesimpel misalkan jika orang dulu nggak pernah mengenal padi, ya kita nggak akan makan nasi untuk pola makan utama kita, ya kan ya? Nah, jadinya teman-teman, keanekaragaman hayati memang tampak seperti bab yang informatif gitu ya. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan atau trivia-trivia yang harus teman-teman ketahui. Nah, tetapi untuk di sini, untuk bab yang akan dibahas gitu ya di video ini dan selanjutnya, itu lebih akan menekankan inti gitu ya, dan konsep yang harus teman-teman pahami terkait dengan keanekaragaman hayati. Nah, balik lagi, apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Nah, tentu saja, jika kita menyatakan sesuatu itu beraneka ragam, berarti kita melihat adanya suatu variasi. Oke ya. Nah, variasi ini mencakup persamaan dan perbedaan yang bisa teman-teman lihat dari sesuatu. Oke ya. Nah, jadinya teman-teman, untuk ini keanekaragaman hayati penekanannya adalah variasi dari suatu makhluk hidup atau komponen atau komposisi dari suatu tempat tinggal atau habitat gitu ya, yang mencakup apa? Yang mencakup 3 komponen, yaitu mencakup gennya, kemudian mencakup spesiesnya, dan mencakup interaksinya dan lingkungan sekitar, yaitu ekosistem. Nah, jadi untuk keanekaragaman hayati itu nggak sesimpel, oh harus ada gajah dan harimau di satu kawasan konservasi atau misalkan taman nasional, ceritanya seperti itu. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, keanekaragaman hayati komponennya seperti ini. Maka dengan memahami makna dari keanekaragaman hayati, kita dapat mempelajari gitu ya, bagaimana cara kita dapat menerapkan strategi konservasi untuk suatu kawasan konservasi. Misalkan, untuk gajah dengan spesies yang sama, tapi bentuknya berbeda, apakah kita harus lestarikan atau kita bisa relakan satu? Misalkan seperti itu, oke ya. Nah, kemudian, apakah dengan kita misalkan memindahkan gajah dari tempat habitat si yang alaminya ke kebun binatang, apakah itu nggak apa-apa? Apakah itu menyalahi konservasi? Karena kita tahu bahwa keanekaragaman hayati itu juga mencakup si ekosistem, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk ini, karena kita tahu bahwa keanekaragaman hayati itu adalah variasi yang mencakup gen, spesies, dan ekosistem, berarti secara langsung kita dapat membagi keanekaragaman hayati menjadi 3 juga, oke ya.
Jadi di sini saya akan tulis keanekaragaman hayati itu akan terbagi menjadi 3 komponen, yaitu keanekaragaman, saya singkat keanek gitu ya, keanekaragaman gen, kemudian keanekaragaman spesies, dan yang ketiga tentu saja adalah keanekaragaman si ekosistem. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, apa sih maksudnya? Kita bahas satu persatu. Oke, untuk yang ini kita lihat yang paling mudah dulu adalah keanekaragaman spesies. Oke ya. Jadi teman-teman, yang penting maknanya di sini itu adalah spesiesnya berbeda. Oke ya. Nah, jadi penekanannya itu adalah spesiesnya berbeda, yaitu menunjukkan keanekaragaman. Oke ya. Misalkan apa? Misalkan di suatu tempat ada manusia saja gitu ya. Kemudian di tempat yang kedua ada manusia dengan kucing. Nah, menurut teman-teman, tempat 1 dengan tempat 2 itu lebih beraneka ragam yang mana? Tentu saja tempat yang kedua. Karena apa? Karena tempat 1 hanya ada 1 spesies, yaitu manusia, Homo sapiens, dan di tempat yang kedua, di situ ada manusia dan kucing yang pastinya berbeda spesies. Paham ya? Gitu ya. Nah, jadinya teman-teman, penekanannya itu adalah spesiesnya beda. Sesimpel itu. Oke ya. Ada anjing, ada kucing, ada manusia gitu ya, ada kodok dan sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai keanekaragaman spesies. Oke ya. Nah, jadinya teman-teman, dari sini kita lihat nih. Misalkan, Kak, gimana kalau misalkan dia itu mirip-mirip gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu teman-teman pertimbangkan dengan baik. Nah, ini menyangkut ke keanekaragaman gen. Nah, walaupun teman-teman misalkan belum mempelajari tentang materi genetik yang akan dipelajari untuk di materi kelas 12, teman-teman harus tahu ya kan ya, bahwa gen ini adalah substansi pembawa sifat. Nah, jadi sifat-sifat yang saya tunjukkan, yang teman-teman bisa lihat di saya gitu ya, demikian juga yang teman-teman tidak terlihat, misalkan seperti riwayat penyakit saya gitu ya, kemudian kondisi metabolisme saya dan sebagainya, itu semua diatur oleh si gen. Ini adalah kode yang menjadikan seorang Alex ya menjadi seorang Alex gitu ya. Teman-teman juga pasti punya kode sendiri gitu ya. Nah, tapi walaupun kita satu spesies, misalkan saya dengan teman-teman, nah, apakah kita sama? Enggak, ya kan ya? Walaupun kita satu spesies, kita beda, ya kan ya? Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan adanya keanekaragaman gen. Gitu, teman-teman. Oke ya. Jadi, dari sini satu spesies itu ya. Di sini ada perbedaan. Gitu, misalkan tadi contohnya apa? Homo sapiens gitu ya, kita manusia. Oke, Homo sapiens. Oke ya. Nah, itu beda-beda ya kan ya, walaupun satu spesiesnya sama gitu. Nah, kemudian kita ambil contoh lainnya yang sering dikeluarkan di ujian. Misalkan varietas-varietas atau kultivar untuk mangga gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin mangga, nah untuk nama ilmiahnya itu adalah Mangifera indica. Oke ya. Nah, jadi untuk Mangifera indica atau mangga, teman-teman tahu kan ya, bahwa ada banyak sekali varietas atau kultivar untuk mangga, ya kan ya. Misalkan ada mangga gedong gitu ya. Kemudian ada mangga arum manis, ada mangga golek, misalkan seperti itu. Nah, teman-teman bisa tebak, pastinya mereka berbeda, agak beda gitu ya. Misalkan dari rasa, kemudian aroma,
bentuk, ya kan ya, kemudian misalkan warna daging buahnya. Nah, itu menunjukkan adanya keanekaragaman genetik, ya kan ya. Karena gennya berbeda, maka karakter yang ditunjukkan itu juga berbeda. Loh, apa hubungannya gen sama karakter? Simpelnya, karena kita belum sampai ke sana, si gen sekali lagi adalah yang mengkode kita, gitu ya, yang membuat sesuatu itu tampak seperti itu. Oke ya. Untuk mekanisme lengkapnya, teman-teman bisa cek video di materi genetik, oke ya, atau substansi genetika. Oke, jadi teman-teman misalnya seperti mangga, gitu ya, ada mangga tadi, mangga golek, gitu ya, kemudian ada mangga arum manis, dan sebagainya. Oke ya, nah itu adalah contoh untuk keanekaragaman gen. Paham ya? Nah, di sini kita balik lagi coba ke keanekaragaman spesies. Di sini memang gitu ya, konsepnya itu perlu ditekankan adalah spesiesnya itu berbeda, oke ya, sesimpel itu. Nah, maka misalkan kondisinya di sini kita membicarakan ada famili gitu ya, atau kelompok taksonomi atau pengklasifikasian yang kita sebut sebagai famili rumput-rumputan. Oke ya. Atau yang kita kenal sebagai Poaceae. Nah, untuk famili rumput-rumputan di sini anggotanya di sini ada bambu gitu ya. Kemudian ada rumput ya jelas gitu ya. Kemudian ada padi gitu ya. Gandum dan sebagainya. Ada banyak sekali. Rumput pun ini di sini juga ada banyak genus dan ada banyak spesies. Kalau teman-teman masih bingung apa itu genus, genus itu marga gitu ya. Jadi nama depan. Nah, ini nama kedua merujuk pada epitet spesies. Oke ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat gitu ya. Di sini itu ada banyak ya kan ya, ada banyak makhluk hidup gitu dan spesiesnya berbeda. Maka dari satu famili walaupun di grup kayak oh dia rumput-rumputan gitu ya. Nah, ini menunjukkan tetap keanekaragaman spesies. Kenapa saya menyatakan ini gitu ya? Karena biasanya di soal-soal itu akan dijebak teman-teman dengan menyebutkan keanekaragaman famili gitu. Nah, ingat keanekaragaman itu hanya ada 3 ini. Oke ya, penekanannya. Gen, spesies, ekosistem. Walaupun memang logis gitu ya. Oh ya, familia beda ya pasti itu keanekaragaman famili. Tetapi teman-teman, makna dari si keanekaragaman sendiri itu mencakup gen, spesies, dan ekosistem. Jadi bisa seperti ini. Gitu ya. Ada bambu, rumput, padi, dan gandum. Misalkan ini ada Oryza, ada Poa, gitu, ada Triticum, dan sebagainya. Gitu ya. Itu jelas udah beda spesies. Nah, kemudian gitu ya, bagaimana dengan misalkan kita bisa lihat gitu ya di grup kemangi-kemangian gitu ya. Misalkan saya tahu bahwa si grup kemangi itu biasa genusnya adalah Ocimum gitu ya. Ocimum. Nah, misalkan ada yang namanya Ocimum africanum. Oke ya. Dengan Ocimum basilicum. Ya, ini biasanya si kemangi gitu ya yang biasa, oke ya. Nah yang ini basil gitu. Nah jadi teman-teman bisa lihat ini genusnya ya kan ya, genusnya sama, oke ya. Dia satu tipe gitu. Tetapi nama belakangnya berbeda. Berarti epitet spesiesnya atau nama belakangnya berbeda. Jelas ini menunjukkan keanekaragaman spesies gitu ya. Nah, demikian juga dengan misalkan kita dengan nenek moyang kita. Misalkan hidup bareng ada gitu ya, antara Homo sapiens dengan Homo erectus. Nah, itu juga menunjukkan keanekaragaman spesies gitu ya. Baik lagi, kalau kita lihat di sini, misalkan kita mau lihat ada Oryza sativa gitu ya. Ini padi yang umum kita konsumsi. Dengan misalkan jagung juga masuk ke rumput-rumputan. Zea mays. Itu. Ini juga menunjukkan keanekaragaman tingkat si spesies gitu ya. Jadi, walaupun di sini itu genusnya beda gitu ya, biasanya bakal ada argumen, "Kak, ini kan genusnya beda, kenapa nggak bilang keanekaragaman genus?" Nah, tetap aja teman-teman ingat bahwa konsep dari keanekaragaman hayati itu adalah penekanannya pada si
spesiesnya. Gitu ya. Nah, bagaimana misalkan gitu ya. Di sini antara Oryza sativa dengan Allium sativum. Ini kan mirip gitu ya. Bedanya yang ini pakai yang ini pakai A, aturan bahasa Latin. Nah, apakah ini sama? Tetap aja teman-teman, lihat ininya beda gitu ya. Nah, udah pasti ini adalah dua makhluk hidup yang berbeda. Kalau genusnya udah beda ya pasti gitu. Ya udah pasti udah beda. Marganya beda gitu ya, pasti udah beda banget gitu ya. Nah, Allium itu kelompok bawang-bawangan gitu ya. Oryza itu kelompok padi-padian. Oke ya teman-teman ya. Jadi udah paham ya untuk membedakan mana yang kita sebut sebagai keanekaragaman gen, mana yang kita sebut sebagai keanekaragaman tingkat spesies. Nah, Sobat Edsen, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai keanekaragaman hayati. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Edsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edsen juga bisa mengunjungi edsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edsen, salam pintar!